merasa benar. Budi makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kapal. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Mimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Menteri kerusuhan lagi, ekspor perang nuklir lagi. Jadikan pelajaran, jangan sampai rusak beneran. Tentu masih main tusuk, tiap hari kian buruk. Ayo cepatan dirujuk, jangan sampai salah tunjuk. Mimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Mimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Gimana teman-teman? Udah nonton belum intro yang tadi? Itu sedikit cuplikan aja buat 2 film yang bakal kita bahas pada video kali ini. Jadi film yang pertama itu adalah Sexy Killer. Kalian pasti udah tahu karena video ini sangat viral pada tahun 2019 menjelang pemilihan presiden pada kalanya. Nah, yang kedua adalah tragedi tahun 1998 itu di Jakarta. Kalian pasti tahu ini adalah membahas tentang kerusuhan pada tahun 1998 di Jakarta. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung ke yang pertama, yaitu Sexy Killer. Nah teman-teman, yang pertama ada Sexy Killer. Sexy Killer ini adalah film yang bergenre dokumenter yang disutradari oleh Didi Taryo dan rumah produksinya adalah Watchdog Image, berdurasi sekitar 88 menitan. Oke, kali ini saya bakal memberi sedikit rangkuman tentang film ini. Film ini awalnya bermula dari Dendi Laksono bersama dengan teman-temannya yang ingin mengungkap kebenaran tentang pertambangan batu bara yang berada di Kalimantan yang digunakan untuk bahan dasar PLTU di wilayah Jawa dan Bali. Ekspedisi yang mereka lakukan ini terbilang sangat lama karena dimulai pada bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2019. Jadi 4 tahun lamanya mereka ingin mengungkapkan kebenaran tentang pertambangan batu bara tersebut. Saya cukup kaget melihat banyak sekali lahan di Kalimantan yang digerus untuk pertambangan batu bara tersebut. Film ini juga menunjukkan bagaimana kendaraan yang mengangkut batu bara tersebut membawa batu bara itu ke daerah pengumpulannya. Dan dengan mata telanjang pun kita tahu bahwa aktivitas yang dilakukan pertambangan ini adalah tidak benar, yaitu karena merusak bumi. AMDAL yang katanya sudah disepakati malah menjadi tidak berguna karena tanah-tanah yang sudah digerus oleh mereka malah ditinggalkan dan seolah-olah menjadi monumen peninggalan kebodohan manusia yang merusak alam. Yang lebih mengagetkan saya lagi adalah keterlibatan tokoh-tokoh elit politik di dalam pertambangan ini. Jadi pada saat Pilpres itu film ini sangat menggoncangkan tanah air karena ternyata antara kubu yang satu dengan kubu yang satu itu di dalam film ini saling terlihat salah karena memanfaatkan alam dan merusaknya. Saya tidak ingin menyebutkan tokoh-tokoh tersebut karena saya tidak mau ada hal yang tidak diinginkan datang kepada saya karena komentar saya sendiri. Untuk tema yang ada di film dokumenter Sexy Killer ini adalah tentang lingkungan dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalamnya. Jadi di sini memperlihatkan tentang lingkungan yang dirusak oleh manusia itu sendiri.
Alur atau plot yang digunakan di film dokumenter Sexy Killer ini tentu saja adalah alur maju, karena di sini menceritakan tentang perkembangan dan dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan tersebut. Untuk penokohan di sini, saya hanya berani menyebutkan Dendi Laksono beserta teman-temannya. Karena jika saya menyebutkan tokoh-tokoh elit, politik, dan sebagainya yang berada di dalam pertambangan ini, saya tidak mau ada hal yang tidak diinginkan datang kepada saya karena komentar-komentar saya sendiri. Latar yang digunakan pada film dokumenter ini berada di Pulau Kalimantan, sedangkan latar suasananya adalah kerusakan dan kesengsaraan. Gaya bahasa yang digunakan sangat baik karena di film dokumenter ini menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sudut pandang yang digunakan dalam film dokumenter ini adalah orang ketiga objektif, seirama dengan genre film ini. Amanat yang disampaikan dalam film dokumenter ini adalah untuk menyadarkan kita sebagai manusia untuk tidak memanfaatkan alam dengan membabi buta sehingga itu dapat merusaknya, dan kita juga disadarkan untuk selalu mencintai alam dan isi-isinya. Kelebihan dalam film dokumenter ini adalah data-data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan karena ini langsung ambil dari lapangan dan langsung dari narasumber yang berada di lapangan tersebut. Di film dokumenter ini tidak ada sama sekali kekurangannya, namun ini bersifat objektif. Tergantung Anda mau mencari film yang genrenya apa. Jadi kalau Anda mencari film genre action atau komedi di dalam film ini adalah kesalahan besar karena film ini menawarkan tentang kebenaran yang terjadi pada alam di Indonesia yang dieksploitasi habis-habisan oleh perusahaan. Film ini ditujukan kepada orang yang alergi kemajuan, mendukung kemunduran, buta akan kesengsaraan, dan mencari lahan kotor untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Matanya juga ditutupi oleh kerak kebebalan yang sudah mendarah daging. Film ini dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia untuk senantiasa mencintai alam dan isi-isinya. Jadi kita harus mencintai alam dengan segenap hati karena alam ini adalah ibu kita juga. Lanjut ke video kedua. Nah teman-teman, selanjutnya ada Tragedi Jakarta tahun 1998. Film dokumenter ini disutradarai oleh Tino Sarugalo dan mempunyai production house-nya yaitu Media Sindikasi. Dirilis pada tanggal 7 Oktober 2002 dan berdurasi sekitar 42 menit. Saya akan menceritakan sedikit rangkumannya. Jadi, pada tanggal 12 Mei 1998, merah darah mahasiswa mewarnai Jakarta pada saat itu. Soeharto yang awalnya menjabat menjadi presiden kedua dilengsarkan dan digantikan oleh B.J. Habibie selaku wakilnya pada zamannya Soeharto. Zamannya Habibie ini dikenal dengan zaman reformasi. Jadi permulaan reformasi itu diawali oleh zamannya Habibie. Nah, namun pada saat itu Habibie yang naik menjadi presiden dianggap sebagai kroni Orde Baru, yaitu kroninya Soeharto. Sehingga mahasiswa tetap berlanjut berdemo sampai puncak ketegangannya berakhir di gedung MPR pada saat itu. Mahasiswa memaksa untuk masuk ke gedung MPR. Jadi batas yang sudah ditetapkan oleh MPR untuk berdemo dilanggar oleh mahasiswa tersebut. Tak sedikit mahasiswa yang gugur karena ditembakkan peluru tajam oleh polisi. Bahkan mahasiswa yang pada saat itu adalah seorang pelajar dianggap sebagai musuh negara yang susah dijinakkan. Akhirnya demonstrasi ini berakhir pada tanggal 12 Desember tahun 1998 yang mempunyai kesimpulan yaitu pemilu pada saat itu dipercepat. Tema di film dokumenter ini adalah pemerintahan dan kerusuhan. Di sini sudah sangat terlihat jelas bahwa yang di-shoot adalah tentang mahasiswa yang berdemonstrasi terhadap pemerintah.
Alur dan plot yang digunakan tentu saja maju karena di sini meneliti tentang perkembangan demonstrasi dan juga pemerintah tersebut. Untuk penokohan di sini saya tidak akan menyebutkan siapapun karena di samping terlalu banyak, saya juga tidak mau ada hal-hal negatif yang datang kepada saya sendiri karena komentar saya. Latar tempat yang digunakan adalah Jakarta, juga gedung MPR dan lain-lainnya. Latar suasananya menegangkan karena kita melihat tentang mahasiswa yang berdemonstrasi dan kericuhan-kericuhannya. Gaya bahasa di film dokumenter ini adalah bahasa Inggris, namun tetap disediakan terjemahannya di layar tersebut, jadi Anda bisa membaca kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Sudut pandang di film ini adalah orang ketiga objektif, sesuai dengan genrenya. Amanat yang terdapat di film dokumenter ini adalah aspirasi dari rakyat untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap pemerintah dan keteguhan hati dari rakyat tersebut sampai hidupnya bisa makmur. Kelebihan film ini adalah menyadarkan kita untuk selalu mengintrospeksi diri pada masa kelam yang sudah kita lewati. Jadi kita harus terus mengintrospeksi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kekurangan film dokumenter ini adalah kualitas gambar yang disajikan kurang baik. Namun ini wajar karena pada tahun 98 kamera belum memadai untuk mengambil video secara dadakan, jadi dapat ditolerir. Kesimpulan dari video ini adalah untuk menyadarkan kita sebagai manusia bahwa kita dulu adalah seorang yang egois, sangat tidak berkepala dingin dalam berdemokrasi, dan juga demokrasi kita berujung pada nyawa yang hilang. Juga film ini ditujukan kepada generasi selanjutnya untuk selalu mencintai NKRI dan membelanya sampai mati. Selanjutnya ada resensi perbandingan kedua film. Oke teman-teman, saya akan sedikit membandingkan tentang kedua film dokumenter ini. Mulai dari jalan ceritanya. Jalan ceritanya ini menurut saya sangat sulit untuk dipilih mana yang paling baik dan mana yang paling buruk, karena kedua film ini seimbang, memiliki makna yang tersirat di dalamnya secara tersendiri-tersendiri. Jadi tergantung bagaimana Anda melihat jalan ceritanya ini. Tema di kedua film dokumenter ini cukup menarik, tergantung apa yang Anda cari. Jika Anda mencari tentang perpolitikan, demokrasi, Anda tepat menonton Tragedi Jakarta tahun 1998. Namun jika Anda mencari tentang alam, eksploitasinya, dan sebagaimana yang terdapat di dalamnya, benarlah Anda melihat film Sexy Killer. Untuk alur kedua film dokumenter ini, saya jujur cukup mengagetkan karena saya yang baru pertama kali menonton film dokumenter seperti ini sangat kaget dengan alam kita yang ternyata sedang digerus habis-habisan. Juga kedamaian berdemokrasi sudah tidak ada di dalam hati nurani kita. Saya tidak ingin menyebutkan penokohan di sini sama sekali. Di samping karena terlalu banyak tadi, saya tidak mau ada hal-hal negatif yang datang kepada saya karena komentar saya sendiri. Saya sangat suka latar kedua film dokumenter ini karena terasa sangat nyata, berhubung juga terjadi di Indonesia. Dan kalau berbicara soal film Tragedi Jakarta tahun 1998, itu menurut saya sangat dekat dari tempat tinggal saya. Saya mengakui bahwa film Sexy Killer berada di podium pertama untuk gaya bahasa. Kenapa? Karena film Sexy Killer lah yang memakai bahasa Indonesia untuk dubbingnya. Sedangkan dalam film Tragedi Jakarta tahun 1998 yang mendubbing adalah orang asing, jadi memakai bahasa asing juga. Namun di film Tragedi tahun 1998 tetap disediakan terjemahannya agar penonton bisa memahami yang disampaikan. Sudut pandang kedua film ini sama karena genrenya juga sama, jadi dapat disimpulkan bahwa kedua film dokumenter ini sudut pandangnya adalah orang ketiga objektif. Berbicara tentang amanat, kelebihan, kekurangan, serta kesimpulannya, saya tidak bisa memaksakan pendapat saya yang tadi terhadap persepsi kalian, karena di sini bergantung kepada cara pandang kalian melihat film ini, dan kalian juga yang berhak menentukan mana kelebihan, mana kekurangannya.
Jadi itu sekian dari saya untuk membahas kedua film ini. Akhir kata saya hanya bisa berbicara bahwa rakyat Indonesia harus terus membela negara ini. Kita harus mencintai segala aspek yang berada di negara ini, mulai dari keberagaman sampai dengan alamnya. Indonesia adalah rumah kita. Indonesia adalah ibu kita. Kita adalah rakyat Indonesia. Kita harus membela NKRI sampai mati. Sekian. Terima kasih.